seperti sungai. Kira-kira panjang atau pendek, Kak? Lebar dong, Kak. Wah, lebar ya, Kak? Iya. Berarti kasih Tuhan itu tidak terukur ya, Iya, Kak, benar. dalam Kehidupan kita. Nah, berarti kalau tidak terukur, anak-anak Tuhan banyak nggak sih, Kak? Wah, banyak sekali dong. Oh, berarti kalau anak-anak Tuhan itu tidak boleh terpecah belah ya, Kak? Iya, nggak boleh terpecah belah. Kita harus bersatu. Satu ya, Kak. Oke, supaya anak-anak Tuhan semakin bersatu, Kak Kiki, Ya. kita mau nyanyi Satukanlah hati kami. Meskipun kita berjauhan ya kan, Kak, di rumah masing-masing, tapi kita mau menyatukan hati kita untuk mau memuji Tuhan. Mengangkat pujian kita menjadi lagu Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan Covid ya. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Kasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan. Kita ulang sekali lagi ya, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan Covid ya. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Saling mengasihi ya, Kak? Iya, Kak Kiki. Saling mengasihi di antara Antara apa, Kak? di antara kakak dan abang. Oh, tidak, di antara keluarga. Kerajaan Allah. Oke, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersyukur buat kebaikan Tuhan hari ini. Kita mau masuk ke Penyembahan. penyembahan, ke ibadah kita. Kita mau angkatkan satu lagu penyembahan. Adik-adik udah pada tenang belum? Ayo, udah ya, Kak ya? Kita lihat dulu, Kak Kiki. Iya. Sudah pada tenang belum? Jangan ada lagi yang coel-coel abang atau kak adiknya. Semuanya siapin hatinya. Iya. Gimana mau Tidak menyembah boleh Tuhan? lagi.
Oke Kak, berarti kita menyanyi lagu apa lagi nih Kak? Kita masih angkatkan satu lagu penyembahan kita Sebelum memasuki firman Tuhan ya Kak ya. Hanya Tuhan yang hanya Engkau yang pribadi yang mengenal kita ya Kak ya. Kita mau angkatkan satu pujian, satu penyembahan pribadi yang mengenal Hatiku. Kita ambil sikap berdoa, jadi kita tenang, kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau bernyanyi lagu pribadi yang mengenal hati. Hanya Engkau, yang itu ya Kak ya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Oke Kak, kita nyanyi dengan musik ya. Iya, kita nyanyi dengan musik ya Kak ya. Kita siapkan hati kita mau bernyanyi pribadi yang mengenal hati. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, salam sehat, salam sejahtera. Bagaimana tadi semuanya? Sudah senang ya? Sudah memuji Tuhan, sudah sukacita, dan harus selalu semangat. Ya, anak sekolah minggu harus semangat semuanya supaya tetap sehat. Karena tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah bersukacita, ini waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sudah siapkan Alkitab. Ya, jadi biar kita sama-sama baca. Dan sebelum kita membaca dan sebelum kita mendengar, kita mau berdoa dulu supaya Tuhan menyertai kita dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo, sikap berdoa gimana? Kita tutup mata, kita tunduk kepala, dan tangannya kemana? Dilipat. Oke? Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga.
karena penyertaan Tuhan, kini waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh duduk dengan manis di hadapan Tuhan, supaya apa yang Tuhan akan sampaikan melalui firman-Mu boleh kami dengar dan boleh kami mengerti, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang patuh kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kawan-kawan kami yang belum ikut di dalam kebaktian ini. Biarlah kiranya Tuhan Kau yang mengingatkan mereka supaya mereka juga boleh bergabung bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, kita mau mendengar firman Tuhan hari ini. Temanya kegunaan air. Siapa yang di sini nggak tahu air atau nggak pernah melihat air? Nggak ada ya, semuanya pasti sudah tahu apa gunanya air. Ya, kalau kita lihat air ini apa aja gunanya ya buat kita manusia, buat makhluk hidup lah ya. Adik-adik ini tahu nggak ada berapa makhluk hidup? Ada berapa? Ada 3 ya, manusia, binatang, dan tumbuhan. Jadi semua ini makhluk hidup sangat membutuhkan air, berguna bagi kehidupannya ya. Nah, misalnya adik-adik kalau misalnya bisa bayangkan nggak kalau air ini nggak ada, Tuhan tidak menciptakan air, bagaimana dengan kehidupan kita? Wah, sangat tidak enak. Bahkan kita mungkin tidak bisa hidup. Karena guna air itu apa? Untuk mandi, ya, untuk memasak, untuk menyiram bunga, apalagi untuk bersih-bersih, untuk makan, untuk minum, ya. Jadi air itu sangat berguna untuk memberi pertumbuhan dan kehidupan bagi makhluk hidup. Siapa yang tidak suka air? Gak ada ya, semuanya suka. Apalagi anak-anak balita ini, kalau sudah dimandikan sama mamanya atau sama kakaknya, suka main-main air, karena air itu segar ya. Adik-adik kalau misalnya sedang sakit, ya kan, sedang sakit demam, kan nggak boleh mandi ya. Bagaimana perasaannya? Wih, sangat nggak enak. Padahal nanti diambil mama kita anduk kecil, dibasahkan, kita dilap. Pasti tidak enak, kurang nyaman ya. Oleh karena itu, bagaimana kita harus bisa melestarikan atau menjaga supaya air itu tetap bersih. Nah, supaya kita bisa menggunakan air dengan sebaik mungkin ya. Misalnya kita menggunakan air itu bagaimana caranya? Kalau kita mencuci pakaian, ya kan, mama kita atau kakak kita mencuci pakaian, kita ingatkan, Bi, jangan banyak-banyak buang airnya, pakai secukupnya. Terus rinsonya agak disikitkan, Bi, biar bilasnya jangan banyak-banyak airnya terbuang, supaya air tetap bersih, ya kan? Kalau ayah kita cuci mobil, jangan banyak-banyak airnya, supaya airnya bisa terpelihara. Banyak lagi cara-cara untuk bisa kita menjaga kelestarian air. Nah, itu adik-adik ya. Coba kita mau baca dulu di dalam Mazmur ya. Kita buka Alkitab kita di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ya. Coba ya, Bibi baca dulu dari sini ya. Semua mendengar ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak
tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan yang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah ini ya, perhatikan benar-benar ya. Ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah ya, ini dicontohkan di dalam firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, yaitu pohon itu akan tidak layu daunnya dan menghasilkan buah. Karena apa? Karena dia hidup di dekat aliran air. Jadi dengan sendirinya bisa kita bayangkan bahwasanya air itu adalah sumber kehidupan atau pertumbuhan bagi pohon itu tadi. Nah, kalau begitu kita bisa menarik ke diri kita. Bagi anak-anak remaja bisa bayangkan kalau air itu di dalam kehidupan iman percaya kita bagaimana? Air itu adalah sumber kehidupan, ya kan? Coba bayangkanlah, adik-adik bayangkan gitu ya. Kalau misalnya air ini tidak ada, bagaimana? Terus kalau misalnya air itu kotor semua, bisa nggak kita sehat? Bisa nggak kita hidup dengan damai atau dengan nyaman, ya kan? Ngeri ya. Coba adik-adik bayangkan kalau orang yang lagi main-main main-main busa yang busuk itu yang bisa jadi balon-balon, ya kan? Ada itu yang dibeli itu yang kecil-kecil segini terus kita busa. Nah kalau begitu kan bisa berbahaya, ya kan? Kalau mama kita juga cuci pakaian banyak rinsonya, air jadi kotor, ya kan? Nah itu dia, makanya makhluk hidup membutuhkan air yang bersih, terutama manusia. Oke, coba anak-anak remaja dulu kita buka lagi Alkitab kita di dalam Yohanes ya. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14 ya. Kita baca bersama-sama ya. Bibi baca dari sini ya. Coba udah dibuka Alkitabnya kan semua? Ada anak KKR Setiabudi ini mantap semua, Kak Upi. Rajin, pintar ya. Jadi kita baca bersama-sama Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ya, diulang ya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, inilah air bagi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu adalah sumber kehidupan. Karena Tuhan Yesus itu adalah air yang hidup. Jadi kita perlu air yang bersih dan kita perlu air yang hidup bagi keimanan atau kerohanian kita. Coba satu lagi pertanyaan Bibi. Air ini kalau bersih, kecil dan cukupnya bisa jadi teman. Kapan air ini bisa tidak menjadi teman kita? Ya, kalau lingkungan kita kotor, tidak bisa mendatangkan apa? Banjir, ya kan? Airnya menjadi besar, meluap dan membahayakan
diri kita. Oleh karena itu Allah menciptakan air ini supaya kita dapat menggunakannya secara baik dan benar. Jadi adik-adik, air ini sangat kita butuhkan untuk di dalam kehidupan kita karena dia memberikan pertumbuhan dan kehidupan bagi jasmani dan rohani kita. Jadi adik-adik semuanya hari ini diingatkan Tuhan supaya mau belajar memelihara lingkungan supaya air tetap bersih dan kita boleh tetap sehat dan kuat. Terlebih-lebih kita mau selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu adik-adik semuanya harus rajin minum air bersih supaya tetap sehat dan kuat. Kuat apanya? Kuat jasmani dan rohaninya. Karena air sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita baik secara jasmani maupun rohani. Oke. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang kami dengar pada hari ini. Tuhan mengingatkan kami supaya kami selalu boleh bersyukur dan mau menjaga kelestarian daripada kegunaan air bagi tubuh kami, bagi hidup kami. Terlebih-lebih air kehidupan untuk kebutuhan rohani kami Tuhan. Ajari kami semua anak-anak Tuhan supaya kami boleh menjaganya, supaya kami boleh hidup dengan sehat, nyaman di bawah pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Keren sekali firman Tuhan hari ini ya Kak. Tadi tema kita apa ya Kak? Tema kita adalah Air. iya Kak. Pentingnya air. Ada satu lagi loh Kak. Apa itu Kak? Satu lagi. Kegunaan air. Wah berarti banyak ya tadi kayak bilang Bibi, banyak kegunaan air ya Kak. Dan pentingnya air ya Kak ya. Untuk semua makhluk hidup kan Kak. Iya Kak. Tidak ada makhluk hidup yang tidak bisa Tanpa air. Kayak kita tanpa Tuhan dong. Gak bisa. Sama juga hidup kita juga tanpa air juga gak bisa ya kan Kak? seperti hidup kita tanpa Tuhan. Nah, untuk merespon firman Tuhan kita pagi hari ini adik-adik, nah kita mau dengarkan satu pujian dari teman kita, Kesha Brubuki. Ya seperti air yang mengalir di hatiku, ya seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Ya seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamaah kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamaah dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih buat Kesha Brubuki atas buka persembahan pujian yang dikasih untuk Tuhan ya pada hari ini. Nah adik-adik sekarang kita mau masuk ke dalam ayat hafalan. Nah, buat adik-adik yang di rumah, yuk kita ambil lagi nih Alkitabnya. Jangan disimpan dulu karena masih ada ayat hafalan kita. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 1 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. Udah dapat belum Kak? Coba kakak lihat dulu, udah pada dapat belum? Oh, Oke, udah. sudah dapat ya Kak? Semuanya siap-siap
baca 1, 2, 3 ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayatnya ya Kak, ayat hafalan kita ya Kak. Jangan hanya sebagai pendengar tapi sebagai pelaku firman. Apa dibuatnya tadi berhasil Kak? Apa saja yang dia lakukan semuanya Berhasil. Nah, buat adik-adik, ayat hafalannya jangan cuma dibaca sampai di sini aja. Nanti dihafal dan dilakukan. Oke, kita sekarang mau masuk ke dalam persembahan. Tapi sebelum ke persembahan kita ada momo dulu ya Kak ya. Momonya itu apa aja kira-kira Kak? Kak, tuh yang sering joget-joget tuh yang di media sosial tuh namanya Kak. Oh Tita Celesta. Anak-anak tangguh, anak remaja biasanya, yuk sebelum gereja kemarin ada pernah Kakak lihat loh. Yuk buat ini ya, buat Tita dulu yuk, gitu katanya. Boleh semua kelas ya, semua kelasnya balita, kecil, tangguh, remaja, boleh mengikuti TikTok challenge yang tentang merawat lingkungan. Bagaimana kita mau merawat lingkungan? Mungkin bisa jadi nyiram bunga gitu. Entah ngapain ya Kak, pokoknya merawat lingkungan. Pokoknya adik-adik yang di rumah buat sekreatif mungkin karena ada hadiahnya nggak? Ada dong Kak, pasti Ada ya. Dan jangan lupa dikirim ke guru KKR-nya ya adik-adik. Nah, boleh dikirim ke guru KKR yang ada di nomor di bawah ini. Paling lambat kapan nih Kak? Paling lambat kapan ya Kak? April ya. Tanggal 3 April. Jadi selambat-lambatnya kita tunggu berarti tanggal 2 dong Kak. Iya tanggal 2. Karena tanggal 3 kita akan umumkan siapa yang Pemenangnya. Iya, jangan lupa ya adik-adik kita harus mengikuti karena anak-anak Tuhan harus mengambil bagian di dalam aktivitas kegiatan gereja. Semangat ya semuanya. Nah, apalagi Kak mau kita? Jangan lupa juga kita ada tetap saat teduh nih di hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 8 malam. ya, Kak. Masih stay di Di mana Kak? Instagram KKR GBKP Setiabudi ada di bawah ini. Jangan lupa ya, jangan malas-malas loh. Anak Tuhan nggak boleh malas. Ada lagi Kak Kiki nih, satu lagi. Apa itu Kak? Ayat harian. Iya, betul sekali Kak. Itu ada di mana Pak? Ada di Instagram juga Kak. Oh, ada di Instagram KKR GBKP Setiabudi ya Kak. Buat adik-adik jangan lupa dibaca ayat hariannya yang kalau setiap hari ada di story KKR Instagram ya GBKP, Kak. iya, Kak. Tapi adik-adik bisa lihat juga itu di postingannya ya. Jangan cuma dibaca, tapi apa Kak? Dilakukan. Oke? Ya, semuanya adik-adik semuanya, jangan lelah untuk mau memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Udah pada siap mengumpulkan persembahan belum? Sudah dong Kak. Oke, persembahannya jangan lupa dikumpulkan kepada ketua diakon, PJJ sektor masing-masing atau kepada pengurus sektor. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi lagu Bersyukur. Kita nyanyi sama-sama ya. Ya. Oke, kita sudah kumpul persembahan, sudah menghafal ayat hafalan, ya, sudah mendengarkan momo. Ini waktunya kita berdoa syafaat, karena kebaktian kita akan kita tutup. Ya, sikap berdoa, kita tutup mata, tundukkan kepala, tangannya dilipat. Kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kami Tuhan. Kami sudah melakukan kebaktian pada hari ini dengan sukacita penuh
Kami juga sudah mengumpulkan persembahan, sudah mendengarkan momo. Biarlah Tuhan kami ingat dengan apa yang kami dengar. Kami taat untuk bersaat teduh. Ajari kami Tuhan supaya kami selalu ingat waktunya untuk bersaat teduh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa khusus untuk semua anak-anak KKR yang ada di Rumbun Setiabudi. Biarlah anak KKR ini semua boleh tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bersyukur kepada Tuhan, dan khususnya kepada adik-adik kami semuanya boleh tetap rajin belajar supaya anak-anak sekolah minggu boleh berprestasi dan boleh menjadi juara di sekolahnya masing-masing. Kami juga mau berdoa buat kesehatan. Kalau ada kawan-kawan kami, adik-adik kami sekolah minggu yang sedang sakit, Tuhan tolong mereka, biar mereka juga boleh menjadi sehat dan boleh bersukacita juga. Kami juga mau mendoakan semua orang-orang tua kami yang ada di Rumbun Setiabudi. Tuhan memberkati rezeki, Tuhan juga memberikan kesehatan yang prima. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa khusus buat semua guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan memberkati kesehatan, rezeki, dan sukacita juga, supaya tetap semangat melayani anak-anak sekolah minggu di Setiabudi. Khusus juga buat rumpun gereja kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati supaya pelayanannya lebih baik lagi, lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, khusus kepada negara kami, Bapak Presiden yang memimpin negara ini, biarlah kebijaksanaan boleh Dia sampaikan kepada rakyat-rakyat yang dipimpinnya di Indonesia ini. Semuanya Tuhan Yesus kami naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati permohonan kami, ampunkan segala dosa kelemahan kami Tuhan, supaya layak kami menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mau berdoa khusus buat abang kami Yos dan kakak kami yang mengambil take video. Tuhan memberkati supaya mereka juga tetap semangat di dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam studinya juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur karena Tuhan sudah mengajari kami di dalam doa Bapa kami. Kita sebutkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.